Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan daripada Allah Roh Kudus ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia daripada Allah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus agar kami dapat mendengarkannya dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaannya. Dan barang siapa jatuh ke batas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Allah. Adalah berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan nanti lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah menyambut Yesus, menyambut kerajaan Allah. Sejalan dengan tema kita hari ini, teks yang ada berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur.
Penggarap-penggarap kebun anggur dalam bagian ini adalah bukan penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, Bapak Ibu. Tetapi bagian ini adalah perumpamaan kepada penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Kenapa mereka dikategorikan atau dikatakan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat? Ayat 33 sampai 39 itu menjelaskan kepada kita tentang sikap mereka dalam mengelola kebun anggur dan tentang apa yang dipercayakan. Sikap seperti apa, Bapak Ibu? Kita dapat melihat dalam bagian ini adalah sebagai penggarap-penggarap kebun anggur, mereka dipercayakan untuk mengelola. Jadi hanya pengelola karena ada pemilik yang lain yang memiliki kebun anggur. Maka jelas Tuhan kasih perumpamaan, ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Sebelum dia mempercayakan untuk dikelola oleh penggarap-penggarap yang ada, dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia menanam pagar sekeliling kebun anggur, kemudian dia mempersiapkan tempat di mana mereka akan memeras anggur-anggur tersebut, dan juga dia menyediakan atau membangun menara jaga di dalam kebun anggur. Artinya perlindungan, keamanan itu dijamin penuh oleh tuan pemilik daripada kebun anggur. Setelah semuanya terjamin dengan baik, lalu dia kasih kepercayaan untuk dikelola oleh penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, setelah itu dia pergi ke negeri yang lain, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Satu ketika di mana hampir tiba musim petik, artinya hasilnya sudah ada dong. Beberapa tahun modal yang dikasih, mereka sudah pergunakan modal itu dengan baik, sudah mengelola, sudah mengusahakan tanahnya, kemudian anggur-anggurnya pun mungkin sudah menjadi anggur-anggur yang baik dan kebun itu sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saatnya di mana penggarap-penggarap itu harus mengembalikan apa yang telah disepakati untuk menjadi hak milik daripada tuan kebun anggur itu. Maka yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur ini adalah dia datang mengutus hamba-hambanya untuk menagih apa yang sudah menjadi haknya. Apakah diberikan? Jelas bagian kita pada hari ini dikatakan bahwa ketika mereka datang untuk mengambilnya, maka penggarap-penggarap itu membunuh, kemudian ada yang dilempari dengan batu, lalu ada juga pula yang diusir, Bapak Ibu. Lalu orang-orang ini pergi, kemudian sang tuan pemiliknya lagi mengutus lebih banyak lagi hamba-hambanya untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Karena memang itulah haknya dia untuk menerima. Tapi peristiwa yang sama, situasi yang sama dilakukan. Orang-orang yang diutus ini pun dianiaya oleh penggarap-penggarap kebun anggur. Sampai di bagian yang ketiga, sang pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya. Karena dipikir kalau diutus anaknya, orang-orang ini akan segan dan takut. Karena dia ahli waris dong. Kalau sudah ahli waris, berarti dialah penguasa. Dialah yang pemilik kebun anggur itu. Bahkan satu saat dialah pemimpin daripada kebun anggur itu. Mau gak mau, ini para penggarap-penggarap ini harus menghormati. Kalau tadi hamba-hamba, ya biasalah namanya hamba, it's okay lah, mungkin mereka bunuh, itu mungkin wajar atau biasa. Tetapi kalau ini adalah anak ahli waris, waduh, gak mungkin mereka lakukan hal itu. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu. Justru dari kejauhan mereka melihat anak itu datang. Dikatakan penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris. Jadi ketika yang datang, orang berikut yang datang, mereka langsung tahu bahwa ini ahli waris. Mereka tahu orang ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Sebenarnya mereka ini tahu tentang tata hukum, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya
sudah tiba saatnya. Lalu kalau pemilik kebun anggur ini tidak punya ahli waris, karena mereka sudah sama-sama sepakati di dalamnya. Kalau sudah tidak punya ahli waris, sudah pasti kebun anggur itu jatuh ke tangan mereka. Dan mereka akan mewarisi kebun anggur itu karena selama ini mereka yang kelola. Jadi mereka berpikir demikian. Lalu mereka bunuh anak itu, lalu mereka melempari dia, dan mereka buang dia keluar daripada kebun anggur itu, dan mereka melakukan penganiayaan terhadap anak yang adalah ahli waris itu. Saudara-saudara, ini sikap yang ditunjukkan oleh penggarap-penggarap kepada pemilik kebun anggur. Sikap yang tidak benar, sikap yang tidak hormat, sikap yang tidak tahu berterima kasih. Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap di mana mereka mau memiliki yang tidak mereka harus miliki. Mereka mau ambil yang bukan kepunyaan mereka. Padahal mereka lupa bahwa mereka cuma diberikan kepercayaan untuk mengelola. Ada saatnya di mana kalau sang pemilik tuan tanah bilang selesai, kontraknya selesai, ya sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan. Tapi mereka berjalan melakukan itu sama seperti mereka lah yang menguasai itu. Lalu bagian ini dibilang begini. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dia lakukan dengan penggarap-penggarap itu? Sepakat nih orang-orang yang pendengar pada waktu itu, mereka jawab. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain dan akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Artinya bahwa kalau hal itu terjadi, mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena mereka bukan orang yang bertanggung jawab. Mereka bukan orang-orang yang pantas untuk diberikan kepercayaan. Karena mereka tidak mampu mengelola kebun anggur ini dengan baik. Bukan karena bicara tentang hasilnya baik, tapi sikap mereka yang mereka tunjukkan itu adalah bukan sikap yang hormat dan respek kepada pemilik kebun anggur. Tapi mereka membuat diri mereka adalah pemilik itu, dari mereka merasa menguasai hal itu. Saudara-saudara, bayangkan beberapa tahun hasil anggur itu makin hari makin bagus. Waduh, mereka kalau serahkan merasa rugi. Lebih baik bunuh saja daripada rugi. Itu kan pemikiran mereka. Nah, bagian dari bagian firman Tuhan hari ini, sebagaimana perenungan kita adalah mereka melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan. Saudara-saudara, apa sih makna dari perumpamaan ini? Siapa sih tuan pemilik tanah kebun anggur itu? Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada mereka bahwa tuan pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Allah Bapa. Dan siapakah hamba-hamba yang diutus untuk menagih hasil yang ada? Hamba-hamba itu adalah para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk kembali mengingatkan bangsa Israel tentang siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan. Mereka adalah milik Tuhan. Di saat mereka hancur, di saat mereka sudah tidak setia lagi dengan sang pemilik itu, di saat mereka sudah mulai menjauh daripada Tuhan, maka Bapa mengutus para nabi untuk mengingatkan kembali mereka agar kembali kepada jalan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan mengutus nabi-nabi. Di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa berkali-kali bangsa Israel jatuh dalam dosa. Mereka terpuruk, kemudian mereka datang kepada Tuhan dengan kasih-Nya, mengutus hamba-hamba untuk kembali lagi meneguhkan iman dan menegur mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kisah perjanjian lama para nabi-nabi pun demikian, mereka tidak menerima, mereka tolak, bahkan mereka membunuh, dan mereka cuek dengan pemberitaan para nabi. Tidak mau mendengarkan sama sekali teguran yang ada. Lalu siapakah ahli waris itu? Anak yang dikatakan dia datang sebagai ahli waris. Anak itu adalah diri Yesus sendiri yang dia nyatakan kepada mereka
Bahkan Tuhan Yesus kembali lagi menegaskan di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23 di hadapan mereka mengutip kitab Mazmur sebagai Mazmur mesianik, bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Satu hal yang mau ditegaskan oleh Yesus, bahwa orang yang mereka tolak, orang yang mereka buang, orang yang mereka tidak peduli, orang yang mereka bunuh itu adalah orang yang akan menyelamatkan mereka. Orang yang membawa kepada keselamatan hidup kekal kepada mereka. Bahkan dialah ahli waris daripada kerajaan yang mereka jalankan. Siapakah penggarap-penggarap itu? Penggarap-penggarap itu adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, di mana mereka tahu tentang kerajaan Allah. Mereka menjalankan tugas mandat Taurat itu, mereka jalankan. Hukum-hukum, bahkan unsur-unsur dalam kerajaan Allah itu mereka lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi mereka tidak menyambut dan mereka tidak menerima orang yang akan memimpin dalam kerajaan itu sendiri. Dan Yesus bukakan kepada mereka bahwa mereka membuang dia, mereka tidak peduli dengan dia. Tapi justru dialah yang akan menyelamatkan mereka dan datang sebagai pembebas dan pembela untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan hari ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita pun dikatakan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur di dunia ini. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, mengelola apa yang telah Tuhan lakukan sedemikian rupa. Saudara-saudara, Tuhan sudah siapkan lahannya untuk kita. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, bahkan Dia persiapkan tempat untuk kita bagaimana kita terus memberikan relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ada banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tahu berterima kasih dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Banyak orang yang ketika hasil sudah makin bagus dalam pelayanan, mereka menjadi sombong hati, mereka menjadi puas diri dengan apa yang sudah mereka miliki. Dan pada akhirnya segala kemuliaan, segala pujian itu mereka kembalikan untuk diri mereka, tidak kembali kepada pemilik yang mempercayakan kepercayaan itu kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kembali mengingatkan bahwa hak yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kembalikan kepada Dia dengan seutuhnya. Saudara-saudara, ini bicara tentang hak dan kewajiban. Kalau saya mengutip pernyataan daripada Pendeta Budi Asali, dia bilang kita harus kembalikan hak kepada Allah. Hak seperti apa? Dikatakan bahwa hak dari Allah adalah menerima penyembahan kita. Hak dari Allah adalah menerima kepercayaan manusia, menerima ketaatan dari manusia, menerima pelayanan manusia, menerima persembahan manusia. Itulah hak yang harus diterima oleh Allah yang diberikan oleh kita sebagai penggarap-penggarap di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap kita sebagai penggarap-penggarap kebun anggur, penggarap-penggarap pelayanan yang Tuhan percayakan di muka bumi ini, harusnya kita menunjukkan sikap yang rendah hati, sikap yang hormat, sikap yang taat dan tunduk kepada Allah, dan tidak ada pujian yang berlebihan dari diri kita, karena kekuasaan itu adalah punya Tuhan. Dialah yang akan berkuasa dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau kita menaruh dalam hati kita sebagai dasar dalam diri kita bahwa pelayanan adalah milik Tuhan, maka kita akan terus setia melayani Tuhan. Kita akan bertanggung jawab memberikan buah yang baik kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa milik pelayanan itu adalah Tuhan, bukan kita. Berapa banyak orang yang hari ini merasa marah terhadap rekan pelayanannya. Mereka marah terhadap pelayanan teman-temannya, melihat teman-temannya kok gak serius melayani. Mereka begitu emosi, terpuruk melihat saudara-saudara rekan-rekan yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola pelayanan di gereja. Kok mereka cuek, mereka tidak berdaya, mereka orang-orang yang sama sekali tidak bertanggung jawab dengan pelayanan. Pada akhirnya kita putus asa dan kita bilang, sudahlah saya ikutin mereka untuk tidak lagi mau melayani. Dia aja tidak sungguh-sungguh melayani, masakan saya juga harus sungguh-sungguh melayani. Kan capek sendiri. Kadang-kadang kita punya pandangan seperti itu.
Tapi hari ini kembali lagi firman Tuhan dikatakan kepada kita, kita bukan pemilik pelayanan, yang menjadi pelayanan, milik pelayanan itu Tuhan. Jadi seriuslah melayani Tuhan, seriuslah mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan abaikan itu. Kalau melayani lihat orang, melayani lihat orang-orang yang tidak serius, maka kita sedang menyombongkan diri bahwa pelayanan itu milik kita, bukan miliknya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun diberikan tanggung jawab, bahkan kepercayaan untuk melakukan semua itu. Saya bersyukur dan kita semua harusnya bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu ditunjukkan dengan cara apa, Bapak Ibu? Kasih Tuhan itu dibuktikan dengan cara Dia terus mengutus hamba-hamba Tuhan. Dia mengutus orang-orang yang dipercayakan untuk terus mengingatkan kita, untuk menegur kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita sampai jatuh terpuruk, terikat dengan dosa. Dia terus mengutus hamba-hamba Tuhan untuk datang dan menegur dan mengingatkan kita. Tapi berapa banyak kali Bapak Ibu kita cuek, kita acuh, dan kita tidak peduli dengan utusan-utusan yang Tuhan percayakan. Kita malah tidak peduli dengan mereka. Kita bahkan balik kembali untuk mengintimidasi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Bahkan kita punya program sendiri dengan mengatakan bahwa hamba Tuhan ini kerjanya cuma ingatin dosa, tegur dosa, tidak pernah membawa kepada suatu sukacita dan yang lain-lain. Kita terjebak dengan situasi, berjalan dalam kebenaran kita, bukan dalam kebenaran Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kembali kepada kita, saudara-saudara. Kita dipercayakan oleh Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka Dia datang dan memperkenalkan dirinya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang terdekat kita, untuk mengangkat kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Maka kalau Dia sudah hadir di hadapan kita, dapatkah kita menyambut Dia? Sikap kita jangan cuek, sikap kita jangan acuh, sikap kita jangan egois. Tapi mari kita menyambut Yesus yang adalah juru selamat, yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran, yang Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kita sambut Dia dengan terus percaya akan Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bertakhta dan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita menyambut Yesus, kita menyambut kerajaan Allah. Kita menyambut Yesus, kita menjalankan hukum-hukum kerajaan Allah dengan baik, dan kita fokus kepada pemilik kerajaan Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi penggarap-penggarap yang menggarap pelayanan kita dengan sebaik mungkin, sehingga Dia menjadikan buah-buah yang subur dan buah-buah yang dihasilkan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Atau jangan sampai hari ini kita sedang menggarap diri kita sendiri, kita menggarap dunia kita, kita menggarap keadaan kita, kita menggarap kondisi kita, kesenangan diri kita, kita lagi garap, kita lagi menggarap kepuasan diri kita, sampai pada akhirnya dikatakan orang yang tidak menjalankan tanggung jawab, yang acuh dan yang cuek, pada akhirnya itu akan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, ambil, jalankan, dan pandang Tuhan, dan lihat Tuhan. Karena apa? Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia memagari kita dengan kuasa-Nya. Bahkan Dia mendirikan menara bait Allah sebagai cara di mana kita bisa berelasi dengan Dia hari demi hari. Tuhan terus membuka pintunya untuk menyambut dan menerima kita dalam hubungan spiritual kita dengan Allah. Dan Dia siapkan tempat bagi kita untuk terus menerima hasil. Hasil itu punya Tuhan, bukan punya kita. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan
Kiranya firman itu meneguhkan kami untuk berjalan dalam terang Tuhan. Ampuni kami kalau kami cuek dengan teguran, kami cuek dengan firman Tuhan, kami tidak peduli dengan kebenaran Tuhan, kami minta ampun. Kiranya firman Tuhan kembali meneguhkan kami untuk kami serius dan sungguh-sungguh menggarap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam.